jalan-jalan di Ampera pas tengah malam, makan tempe ditemani Mbak Kiki. Bagi teman-teman yang menjawab salam, saya doakan mereka banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan saya, Eka Sari, dalam pelatihan kompetensi pemerintahan untuk kompetensi hubungan pemerintah daerah, elemen menyusun rencana kegiatan anggaran. Baik, sebelum itu, kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Eka Sari, saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, di Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Saya tinggal di Jalan Pertahanan, Pelaju, Palembang, dan saat ini ditugaskan untuk menjadi fasilitator untuk hubungan pemerintah daerah dan DPRD. Baik, sebelum kita mulai ini, Bapak Ibu, pelatihan kompetensi pemerintahan ini, izinkan saya dulu, Bapak Ibu, untuk menyampaikan tujuan pelatihan kita ini. Di sini diharapkan Bapak Ibu mampu melakukan identifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Karena materi kita ini kaitan sama menyusun rencana kerja anggaran, salah satu elemen kompetensi pemerintahan, kompetensi hubungan pemerintah daerah dan DPRD. Dan yang kedua yaitu mampu menyusun rencana kerja anggaran. Nah, itu adalah dua indikator yang harus kita capai. Tanda keberhasilan dari kegiatan pelatihan ini. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan kompetensi pemerintahan itu adalah sesuai dengan Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 23. Kompetensi pemerintah itu ada 7 kompetensi. Itu satu, kebijakan desentralisasi, kemudian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian pemerintahan umum, kemudian pengelolaan keuangan daerah, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan terakhir, kemudian yang keenam, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan yang terakhir, etika pemerintahan. Nah, ini adalah 7 komponen kompetensi yang akan dipelajari. Untuk sesi saat ini, kita akan mempelajari tentang hubungan pemerintah daerah dengan DPRD. Kalau kita baca tadi Undang-Undang 23 tahun 2014, di situ ada judulnya adalah pemerintahan daerah. Sedangkan selama ini kita mengenalnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah kepala daerah bersama dengan perangkat daerah dalam melakukan urusan pemerintah. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD itu bekerja sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan pasal 57. Kemudian kedudukan antara kepala daerah dan DPRD di sini adalah sejajar sesuai dengan pasal 207 Undang-Undang 23 tahun 2014. Wujudnya seperti apa? Itu adalah melakukan persetujuan bersama dalam pembentukan perda, penyampaian LKPJ kepada DPRD, kemudian persetujuan terhadap kerjasama yang akan dilakukan Pemda, kemudian rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD sendiri kita ketahui ada 3 fungsi, yaitu 1 fungsi penyusunan peraturan daerah, 2 fungsi anggaran, dan 3 fungsi pengawasan. Nah, itu 3 fungsi yang dilakukan oleh DPRD terhadap kepala daerah. Nah, baik, di sini kompetensi yang materi yang saya sampaikan itu terkait menyusun rencana kegiatan anggaran. Menyusun rencana kegiatan anggaran. Di sini untuk unit menyusun rencana ada 2 elemen, yaitu mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan menyusun rencana kerja anggaran. Nah, untuk elemen yang 1 itu sudah dibahas di pertemuan kita sebelumnya, Bapak Ibu. Dan sekarang saya akan membahas untuk yang nomor 2, menyusun rencana kerja anggaran.
Di penyusun rencana kerja ini anggaran ini terhadap ada 6 kriteria unjuk kerja ada. Jadi untuk mengetahui kompetensi menyusun rencana ada 6 kriteria yang harus dipenuhi bila seseorang itu akan dinyatakan kompeten terhadap kompetensi pemerintah. Apa saja? Satu, ada kebijakan umum anggaran perencanaan plafon anggaran sementara yang dikaji. Apa itu kebijakan umum KUA? Kita mungkin sering dengar KUA PPS. Nah, KUA-nya itu adalah kebijakan umum APBD. Adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Nah, jadi, KUA ini adalah kalau di TAPD-nya itu seperti kita ketahui bersama ini ada beberapa model, yaitu satu, Sekda selaku ketua tim TAPD, kemudian anggotanya itu ada kepala Bapeda, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan terakhir kepala Badan Penerimaan Daerah. Nah, itu adalah tim TAPD. Jadi, KUA PPS ini adalah yang menyusunnya adalah tim TAPD yang berpedoman pada Permendagri terkait pedoman umum penyusunan APBD untuk tahun tersebut. Di mana isi KUA ini ada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan ini juga ada dua, pembiayaan pengeluaran dan pembiayaan penerimaan. Nah, itu. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara. Itu adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan oleh kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Jadi PPS adalah program yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui TAPD yang sudah dikasih patokan maksimal anggaran. Itu untuk KUK atau kriteria unjuk kerja nomor 1. Untuk yang nomor 2, yaitu keterkaitan inisiatif dengan kebijakan umum anggaran dan perencanaan plafon anggaran sementara ditelusur. Nah, untuk nomor 2 di sini ada komponen inisiatif. Apa itu inisiatif? Inisiatif itu sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2001 tentang kompetensi pemerintah itu terdiri dari program dan anggaran. Jadi ada dua hal. Program itu apa? Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur serta tugas dan fungsi. Sumber daya itu apa saja? Ada sumber daya manusia dan ada sumber daya uh, anggaran. Nah, itu dua hal yang minimal harus dipenuhi. Jadi program di sini adalah usulan dari perangkat daerah dalam menjabarkan tujuan, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah, di mana program itu berisi kegiatan dan setiap kegiatan itu ada unsur pembiayaan atau anggaran yang dibutuhkan agar tujuan dan sasaran pemerintah daerah itu tercapai. Demikian Bapak Ibu. Kemudian di sini yang kriteria unjuk kerja yang ketiga adalah daftar rencana kegiatan anggaran disusun berdasarkan perencanaan plafon anggaran sementara. Kemudian konfirmasi dengan pemangku kepentingan internal dilaksanakan. Link kelima, rencana kegiatan anggaran dikonsultasikan dengan pimpinan dan keenam, penyempurnaan rencana kerja kegiatan dilakukan. Untuk daftar rencana kegiatan anggaran disusun berdasarkan PPS itu ada dokumen PPS yang akan diisi sesuai dengan kode program kegiatan, isinya apa, kasihnya. Kemudian
Apakah masuk belanja operasi? Belanja operasi ada belanja pegawai dan belanja barang jasa, itu belanja hibah. Kemudian ada belanja modal ada belanja modal tanah, belanja modal bangunan, gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, masuk dalam pengerjaan. Untuk belanja transfer adalah belanja yang diterima oleh dari pusat. Nah, kemudian itu selain WPPS juga terdiri dari apa saja komponen belanjanya. Ini komponen belanjanya, belanja pegawai, belanja ini, belanja barang jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal. Nah, ini adalah komponen-komponen rekap belanja. Kemudian di sini, setelah menyusun rencana tersebut tadi di sini, kemudian akan dilakukan konfirmasi dengan pemangku kepentingan internal itu dilaksanakan. Siapa kepentingan internal di sini? Internal di sini adalah para administrator, pengawas, dan pelaksana di perangkat daerah tersebut yang dipimpin oleh kepala perangkat daerah, kepala UPD. Nah, di sini setelah daftar yang tadi yang setelah diajukan yang di nomor 1 ini tadi, yang nomor 2 dia diajukan, itu kemudian pasti sudah mendapat anggaran, kemudian baru didiskusikan lagi, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, ini perlu melakukan konfirmasi. Nah, bukti konfirmasinya itu apa? Bisa dalam bentuk berita acara, bisa bentuk notulen, atau bisa bentuk hal yang lain yang sudah disepakati sehingga ada bukti konfirmasi antara pemangku kepentingan internal dilaksanakan. Internal ini diwakili kalau karena di sini konsepnya perencanaan dan penganggaran ini diwakili kepala OPD itu diwakili oleh sekretariat atau lebih kecil dengan unit yang lebih kecil lagi di perencanaan program. Setelah melakukan konfirmasi dan setelah disepakati antara unit organisasi atau perencanaan dengan pemangku kepentingan, kemudian rencana kegiatan tersebut dirangkum, kemudian dikonsultasikan dengan kepala OPD. Kepala OPD tentu sudah mengetahui rencana strategis di perangkat daerah yang dipimpinnya. Kemudian rencana kegiatan itu diajukan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah ke sekretaris, ke eselon 3, ke administrator maksud saya. Kemudian baru diajukan lagi ke pimpinan, dalam ini adalah kepala perangkat daerah. Nah, setelah diajukan ke kepala pimpinan kepala perangkat daerah tentu akan memilah menurut prioritas, mana yang diprioritas, mana yang bisa dimasukkan, mana yang bisa dimasukkan, mana yang ditambah, mana yang dikurang. Nah, itu pimpinan. Kemudian dilakukan penyempurnaan rencana anggaran kegiatan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran. Ini adalah contoh format rencana kerja anggaran. Nanti Bapak Ibu nanti akan penugasan bagaimana cara harus menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan tempat lingkungan kerja Bapak Ibu. Dari penyampaian saya ini, saya kesimpulan penyusunan rencana kerja merupakan salah satu elemen kompetensi pemerintahan, unsur hubungan pemerintah daerah dan DPRD. Peserta perlu meningkatkan pengetahuan dan perilaku dalam kompetensi pemerintahan, dan pemberian bukti setiap elemen kompetensi wajib disampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada hal-hal yang kita bisa diskusikan Bapak Ibu? Saya beri kesempatan. Ini adalah aturan hukum antar pustaka yang bisa Bapak Ibu acu dalam melakukan penyusunan. Mentari tenggelam di ujung senja, terlihat orang berjalan sambil bersin. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Tidak disangka, tidak dinyanya, terdengar suara durian jatuh. Terima kasih atas perhatiannya, cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.